Dodi. In the game. Itu geng. Geng kiprit. Nih namanya Mas Fatur Rahman. Dia itu murid saya yang hobinya itu di bidang acting. Bahkan dia punya channel YouTube. Dan channel YouTube-nya itu seputar film pendek ya. Film pendek komedi. Nah, ini biasanya ini orangnya kocak ini. Dulu itu waktu di MTS ini saya sering membantu ya, karena saya membantu dia acting di atas panggung. Nah, dan membuat ketawa ketiwi para penontonnya. Nah, ini namanya Fatur Rahman dan sekarang dia itu sedang kuliah di mana Mas Fatur? Saya lagi berkuliah tapi masih online ya. Sekarang itu kuliah di Institut Seni. Udah. Saya berkuliah di ISI Surakarta. Institut Seni Indonesia Surakarta. Jurusannya apa Mas Fatur? Jurusannya itu film dan televisi. Film dan televisi. Apa yang melatar belakangi kamu ngambil jurusan seperti itu? Kalau dari latar belakang sendiri sih karena pengalamannya sendiri ya, ketika mulai dari kelas 1 MA juga itu saya ngikutin sebuah organisasi teater gitu ya. Nah, kebetulan saya dipercaya menjadi ketua pada saat itu dan begitu pengalaman mengikuti lomba ketika mengikuti lomba film-film gitu ya, sekiranya pengalaman gitu dari bener-bener dari nol, itu dari ilmu-ilmu editing, dari ilmu-ilmu kayak penyutradaraan itu secara autodidak pelajari sendiri. Karena ketertarikan tersebut saya akhirnya sampai sekarang memilih hal tersebut. Oke. Itulah motivasi hebat dari Mas Fatur Rahman. Mudah-mudahan kalau saat ini masih artis channel YouTube, besok jadi artis televisi Ya, beneran lah. amin. Ya, ya siapa tahu lah ya, dari channel YouTube berawal dari sebuah hobi, sebuah hiburan, tujuannya memang untuk menghibur para penontonnya. Nah, saya juga sudah menonton, itu sudah mulai ada pendekatan komedi ya. Ini Mas Fatur Rahman. Siapa tahu nanti bisa bersama artis-artis terkenal di televisi nasional. Amin. Ya kan, siapa tahu gitu. Nanti dari Pontian. Tapi kalau sudah sukses jangan lupa dibawa pak gurunya ini dari MTS. Oh iya, siap. Ya, ini saya masih teringat betul waktu kelas 8 ngajar seni budayanya. Nah, itu dia. Iya. Nah, ini jadi teringat betul. Foto-fotonya nanti akan saya kasihkan bagaimana foto dulu pada saat Mas Fatur Rahman itu di MTS saya punya. Cuman sayangnya videonya masih ada atau tidak pada saat dulu ada tugas dari mata pelajaran seni budaya yaitu teater. Nah, masih ingat. Tapi sayang ini kayaknya ada apa tidak saya juga belum tahu ini. Nah, kalau dia itu dulu bermain aktingnya sama yang temannya satu lagi. Rifki. Ya Rifki. Dia lawan mainnya. Itu waktu di panggung itu lagi rame-ramenya film di televisi swasta nasional. Film apa ya, Tur? Film yang swasta nasional Iya, MNCTV dulu. kurang tahu. Saya lupa saking lamanya. saking namanya lupa.
percakapan singkatnya. Nanti untuk berikutnya nanti juga saya mau belajar acting sama dia. Aduh, belajar acting ya. Dulu perasaan guru yang mengajari saya acting itu kok sekarang berbalik gitu. Iya, Gimana iya. ya? Ya masalahnya kamu langsung praktek. Fokusnya ke kayak membimbing adik-adik kelas teater yang di MA dulu yang sering-seringnya ikut lomba gitu. Kalau lebih banyaknya lagi sih film-filmnya di channel teater MA gitu. Karena kemarin itu kayak ada usulan dari anak-anak pemuda desa itu, teman-teman adik kelas itu pengen tur buat film lah gitu ya, pengen bikin film ya, ayo kalau kalian siap tuh siap. Terus akhirnya membuat sebuah kelompok kecil yang diberi nama tim Konang gitu. Konang itu komedi ngapak majenang gitu. Sebenarnya udah banyak sebuah film-film yang bergenre ngapak sendiri yang komedi itu di sekitaran Majenang, cuman pengen lah nyoba-nyoba gitu, kayak kita itu membuat yang hal beda gitu. Maka dari itu setiap karakternya saya bentuk menjadi hal-hal yang berbeda gitu. Yang baru 3 episode lah, niatannya itu mau lanjut episode, cuman memikirkan kembali ya, karena ini sih kesibukan saya lagi yang sekiranya harus bisa bagi antara kerja terus ngelesi anak SD ini juga yang tadinya 1 minggu full itu sekarang cuma 3 hari sekali. Nah iya, ini salah seorang remaja apa sudah pemuda ya? Aduh, ya masih remaja lah. Oh, masih remaja. Umurnya berapa sekarang, Tur? Sekarang 19 tahun. Nah, umur 19 tahun sudah bisa berbagi ilmu. Ini sangat luar biasa bagi saya di usia-usia yang seperti ini. Biasanya usia-usia yang masih menghibur diri. Ya. Refreshing, jalan-jalan, naik-naik ke puncak gunung. Dari berbagai ragam cerita yang kamu angkat, itu prosesnya langsung kepada nanti kamu seperti ini, jadi otodidak, ditulis dulu atau langsung tidak menggunakan naskah. Nah, kalau saya membuat sebuah film itu melalui naskah dulu, diolah, nanti saya setiap jeda menit ceritanya aktor si A nanti melakukan ini, nanti ada sekian waktu, ini musiknya dan sebagainya. Kalau kamu bagaimana tuh? Kalau aku sendiri emang pancen sesuai prosedur ya, prosedur yang sekiranya saya tahu gitu ya. Kita bikin naskah terlebih dahulu, kita susun dulu alur ceritanya mau sampai awal sampai akhir gimana. Nah, ketika kita evakuasi ke di lapangan itu, kok evakuasi? Bukan evakuasi, apa? Eksekusi dong. Eksekusi ya. Evakuasi kayak korban bencana. Ya, kita kayak langsung eksekusi ke tempat syutingnya. Ketika pemain itu mau melakukan improvisasi, oh silakan, sementing masih dalam satu alur gitu.
Kemudian Tur, ada nggak cita-cita dari benak kamu itu sekarang kuliah dari isi ya, kuliah dari isi. Cita-cita terbesar kamu itu apa? Kalau cita-cita terbesar itu ya yang penting adalah satu, membahagiakan kedua orang tua. Wow. Udah untuk masalah prioritas nanti mau jadi apanya ya, satu itu ngelihat kayak ibaratnya sebenarnya punya keinginan ingin jadi bukan sebagai sutradara ataupun sebagai apa, intinya nanti berkecimpung di dunia industri film Indonesia, itu harapan terbesar ya. Cuman untuk kayak kita mengandalkan sebuah profesi saja itu belum cukup untuk bisa membahagiakan keluarga ya. Cita-citanya pengen ada usaha tersendiri untuk membahagiakan keluarga, itu tujuannya. Sudah punya pacar belum Tur? Pacar, aduh jangan kau tanya sih. Aduh. Kalau masalah pacar mah ya mungkin ada. Aduh, ini masih ada kata-kata mungkin tapi nggak apa-apa lah ya. Ya cita-cita tanda kutip, yang penting masih positif ya. Jangan sampai yang berbuat negatif ya. Hindari hal-hal tersebut. Nah, oke, yang terakhir Mas Fatur Rahman. Oke, siap. Dari beberapa channel YouTube yang sudah dibangun, nah itu sistemnya bagaimana? Apakah itu mutlak milik hak kamu, akunnya, atau itu bersama-sama? Kalau channel YouTube itu yang satu yang saya tekuni itu cuma satu ya. Itu benar-benar milik saya sendiri. Ya, kalau yang dulu-dulu yang ketika kita mau bekerja sama Teaterman gitu, ada channel YouTube tersendiri itu milik teater gitu. Cuman sekarang itu lebih fokusnya ke channel YouTube-nya saya yang satu itu, yang channel Fatur Rahman itu. Ini juga salah satu ajang kreativitas ya. Kalau Mas Fatur Rahman sudah punya buku belum? Oh, buku belum. Nah, ini saya kira bagus juga nih kalau film-filmnya Mas Fatur dibukukan, sehingga nanti bisa menjadi salah satu buku di ISBN kan. Jadi tidak hanya dibaca oleh kita sendiri naskahnya, tapi juga oleh khalayak umum. Nah, saya kebetulan di bidang literasi. Jadi literasi yang saya giatkan yaitu menggerakkan remaja masa kini agar mau mengenal dunia menulis dan membaca. Nah, ini salah satu penting sekali. Nah, kira-kira Mas Fatur Rahman punya niat nggak untuk naskahnya dibukukan? Saya siap membantu. Bagaimana Mas Fatur? Kalau naskah itu kayak gimana ya? Ya boleh sih untuk dibukukan, punya keinginan tersendiri. Dulu pun pernah kayak ibaratnya saya pengen jadi seorang penulis, kayak kadang nulis sebuah karya gitu, naskah. Cuman sekarang belum terlaksana karena kadang naskah tersebut itu cuma apa ya, ceritanya belum detail sebelum sewah mungkin gitu, baru sekedar kayak intinya ini untuk tuntunan buat film ya, kayak gini naskahnya. Itu juga setiap episode pun ceritanya berbeda-beda gitu. Nah, ini ditunggu dunia menulisnya, mau mencetak bukunya, mau diterbitkan bukunya, saya siap membantu Mas Fatur Rahman.
ini dia. Ini saya baru bisa menampakkan wajahnya dengan Mas Fatur Rahman. Mas Fatur Rahman, saya masih ingat betul. Kamu itu kalau ngomong satu kata saja, teman-temannya sudah bisa tertawa. Nah, termasuk saya. Baru lihat wajahnya saja, sudah tertawa. Ini khasnya Fatur Rahman. Jadi saya kadang-kadang dalam kondisi marah pun kalau lihat Fatur Rahman langsung tersenyum. Ini juga salah satu karyanya, ini karyanya dia pada saat MTS kelas berapa ya? Kelas 8. Ini masih ada tanda tangan saya ini. Tanda tangan saya. Ini nilainya luar biasa. Di tahun 2015. Ini dulu praktek apa tuh? Membatik ya? Ya, membatik, suruh gambar batik. Ini aku gambar itu dari bajunya bapak sendiri. Wow. Oh, ini. Oh, masih ingat ini. Malik, Rifki, Dodi, In the game. Itu geng. Geng kiprit. ini jadi masih teringat, ini terpanjang ini. Ya semuanya ini karya-karya saya. Oh, sombong. Aduh. Ini Itu pas lagi kelas 9. oh ya, saya nggak ngajar kelas 9 ya. Enggak. Nah, ini luar biasa. Jadi hasil karyanya sendiri sudah dinilai sama bapak ibu gurunya. Ini masih terpajang rapi. Mudah-mudahan ini nanti kalau suatu saat nanti ini jadi salah satu kayak lukisan dengan nilai jual tinggi suatu saat. Jadi barang-barang antik. Nah, oke. Mas Fatur Rahman. Mas Fatur Rahman itu satu keluarga, anaknya berapa ini? Aku hanya anak satu-satunya. Nah, Anak satu-satunya, anak semata wayang, anak kesayangan bagi keluarga. pede banget. Ya iyalah, anak satu-satunya. Iya. Kalau anaknya 2 mungkin dia tersisih. Tersisih kayak gitu lagi. Tersisih. Ini konsepnya ini Pak Fatur Rahman. Dulu tuh saya pernah menjadi apa ya, kreator musiknya, jadi display musiknya. Dia itu naik di panggung. Jadi kalau pas lagi main acting lagi serius, saya bikin suara-suara yang mengganggu. Apa ya tuh? Ya suara kodok, suara kayak itulah komedi-komedi soundtrack gitu. Itu ya sebuah ini sih apa ya? Ya biar unsur-unsur ceritanya itu agak-agak tambah lucu gitu di atas panggung. Jujur saya sendiri pada saat itu untuk yang memproduksikan musiknya itu sampai perutnya sampai sakit itu. Lihat Fatur Rahman lenggak-lenggok, lemesnya bukan main. Masya Allah ini lemesnya. Ini nanti mungkin suatu saat juga saya berharap bisa nyambung lagi Mas Fatur Rahman di dunia lain, Dunia gaib, alam nyata, alam gaib. semuanya kan kujang. Aduh. Kujang kau. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komentar and share jika ini videonya bermanfaat. Channel YouTube dong. Terima kasih. Jangan lupa kan YouTube-nya. MR Official Oke. TV. Oke. Konang guys. Sudah keluar iklannya belum? Belum. Aduh. Belum ada. Aduh, lagi mengejar banget ini. Ya bukan mengejar sih, pengen banget. Oh ya. Ini sama-sama mengejar. Berapa subscribe-nya? Subscribe udah alhamdulillah udah 1.200 berapa ya? Kurang tahu. Cuman jam tayang masih panjang. Ini permasalahannya itu kalau membuat channel YouTube selalu kita di jam tayang. Ya, betul. Gitu, jam tayang. Makanya untuk mengejar jam tayang saya juga ini mencuri Artis. artis channel YouTube. Meskipun sama-sama berjuang. Iya. Terima kasih. Sama-sama.